seseorang yang mempunyai ilmu agama, dikerjakan nggak ilmu agamanya? Hah? Kerjakan sholatnya, puasanya, insya Allah hajinya, bayar zakatnya, betul ya? Dan itu Puasanya. harus menggunakan keilmuannya. Iya, harus menggunakan keilmuannya juga ya. Kemudian ada ilmu dari Allah Ta'ala, dilarang marah, dikerjain belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang hadir di studio MNC TV. Sehat ibu semuanya? Bapak di sana juga masih kuat Pak? Kuat, alhamdulillah. Orang saya nanya bapak, ibu yang jawab. Pemirsa di rumah, kami doakan sehat walafiat setiap pagi bisa mengikuti acara ini bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan. Yang sudah hadir di sini bersyukur alhamdulillah, karena yang mau hadir juga antri banget ya, betul ya. Yang katanya pengen ketemu langsung dengan Ustadz, pengen berkeluh kesah juga banyak. Tapi ya kalau yang belum, mohon bersabar ya. Dan kami ingatkan bahwa harap berhati-hati dengan penipuan dari pihak atau akun sosial media yang mengatasnamakan Siraman Kolbu. Informasi valid yang asli dan penerimaan narasumber hanya melalui Instagram kita di @officialmnctv atau via Siraman Kolbu di 0816, sekali lagi ya, 0816 17453977. Dan pendaftaran narasumber di Siraman Kolbu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Karena ini banyak sekali Ustadz, ada yang mengatasnamakan akun Siraman Kolbu. Sudah gitu nanyain tentang bagaimana cara untuk hadir, ditarik bayaran. Hadirnya enggak, transfernya iya. Maka dalam hal ini kita mengumumkan hati-hati dengan penipuan ya. Kita namanya juga untuk yang di studio ini juga membuka siapapun boleh Ustadz ya. Boleh, silakan. Oke. Ibu, saya punya pantun boleh enggak? Boleh. Tamu datang jangan lupa dijamu. Tamunya haus, suguhin jus alpukat. Jangan pernah bosan menimba ilmu. Karena ilmu syarat akan manfaat. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Berarti benar-benar kita tuh harus mengutamakan dengan ilmu. Ilmu bukan yang disebut Ustadz selama ini ya. Ada ilmu, itu ilmu keturunan, bukan yang itu ya. Bukan. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ini tema kita hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kita bagus, yaitu menuntut keutamaan, menuntut ilmu. Diceritakan dalam Quran bahwasanya Allah meninggikan derajat orang yang beriman serta orang yang berilmu pengetahuan. Memang dari sisi duniawi, orang yang punya ilmu pengetahuan akan ditingkatkan derajatnya. Ya. Kemudian orang yang beriman juga ditingkatkan derajatnya. Itu insya Allah di dunia. Karena kalau di akhirat belum tentu. Ya, ditingkatkan derajatnya bagaimana? Seorang yang berilmu pengetahuan, dia S1 dipanggil sarjana. Dia S2 dipanggil sarjana 2. Dia S3 dipanggil doktor. Kemudian profesor. Kemudian orang tersebut akan dipanggil Pak Prof, Bu Doktor, Pak Dokter, Pak Insinyur. Itu sudah ditinggikan derajatnya, makanya orang memanggilnya seperti itu. Sehingga orang lain pasti akan merasa
menghormat terhadap orang yang punya ilmu agak dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Itu di dunia. Tetapi termasuk juga seseorang yang mempunyai ilmu agama. Mempunyai ilmu agama pasti dia akan dibilang Pak Ustadz. Betul ya? Kalau orang Tegal bilang Pak Ustadz. Ustadz gitu ya. Ustadz. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Jadi itu masih di dunia. Nah, kalau ingin ditinggikan dan dibalas pahala yang banyak oleh Allah Ta'ala adalah nanti di akhirat. Seseorang yang mempunyai ilmu agama dikerjakan nggak ilmu agamanya? Hah? Kerjakan sholatnya, puasanya, insya Allah hajinya, bayar zakatnya, betul ya? Dan itu Puasanya. harus menggunakan keilmuannya. Iya, harus menggunakan keilmuannya juga ya. Kemudian ada ilmu dari Allah Ta'ala, dilarang marah, dikerjain belum? Nah. Ada tahu sih, tapi ya masih nggak Tahu sengaja sih. Iya. Sudah bisa menghormati suami belum? Para jujur banget sih. Ini jujur banget loh ya, tapi nggak apa-apa. Jujurnya bagus. Inilah ilmu, ini ilmu akhirat. Yang tadi sholatnya juga ilmu akhirat, benar. Pada waktu ditanyain bisa nggak marah belum? Belum ya. Bisa memaafkan orang kalau didolimi belum? Nah itu susah. Belum, nah kan belum semua akhirnya. Bisa untuk dalam menerima takdir Allah, kalau pas menerima takdir lagi nggak enak bisa ikhlas belum? Lah, kok dari tadi belum mulu sih? Katanya ingin ditinggikan ya. Inilah yang namanya pembelajaran. Jadi ayat ini bagi orang-orang yang sombong akan menjadikan kesombongannya meningkat. Jadi akan menjadikan orang itu mengajak orang itu berilmu, boleh. Saya pun akan mengajak anak saya itu berilmu, boleh. Ya, ibu-ibu saya ajak untuk berilmu, boleh. Ilmu yang pengetahuan tentang agama boleh, tetapi harus dikerjakan. Nah, pada waktu kita mengerjakan ilmu agama tersebut, itulah nanti akan diberikan pahalanya di akhirat. Allah menyuruh lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ya harus lemah lembut. Cara bicaranya lemah lembut. Jangan umpamanya kita punya ilmu, diberi oleh Allah Ta'ala disiplin. Semua orang dibikin disiplin semua. Ya, nggak boleh telat. Nggak taunya pada waktu dia diberi waktu longgaran, diem. Nah, sama seperti itu, nggak boleh ya. Disinilah orang itu harus memahami, ya. Belajar ilmu harus benar-benar seperti itu. Ilmu agama itu luas, ya. Cuma kalau jalaninya memang susah. Akhirat itu hidup selamanya, cara mencarinya di dunia. Dalam beribadah pun harus tahu keilmuannya, khususnya tadi kayak misal puasa Senin Kamis, oh dalilnya seperti ini. Ada. Ramadan seperti apa. Jangan sampai ada orang nyuruh puasa 40 hari berturut-turut, dijalanin aja tanpa tahu ilmunya apa. Iya. Ya kan Ustaz ya? Iya. Sholat ini, sholat itu, ini ada dalilnya enggak? Oh iya ya, itu biar nggak taklid buta. Iya, jadi betul. pinter ya. Iya, memang benar. Kok pinter sih, Mas? Seperti itu. Itu, ya. Udah, saya istirahat dulu deh kalau gitu nih. Ustaz juga perlu istirahat kayaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Perjuangan akan segera dimulai. Sudah siap Ustaz? Tarik, Mas. Tarik. Wah ibu senyum-senyum sekarang ntar mah. Silakan maju ke depan. Nih. Silakan. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau lihat Ustadz, lihat saya aja dulu ya. Ya, datang Mas siap. Sama suami. Suaminya hadir, yuk sini suaminya. Tenang, sabar. Jangan dipaksa. Relax, namanya siapa? Sana aja, Bapak sebelah sana aja.
Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Sukma. Saya pegang aja. Sebelah sini. Oke. Stop. Situ dikit. Udah. Ibu Sukma. Yang mau cerita Ibu Sukma atau Bapak aja suami? Ibu Sukma ya? Iya, Bu Sukma usia berapa? 43. 43, oke. Kenapa Bu Sukma? Udah 4 tahun saya sering kesurupan. 4 tahun ini? Sering sekali? Sering. Selain kesurupan apa yang suka dirasa? Nyesek dada. Sesak dada. Hmm. Selain itu? Ini saya gemeteran ini. Hah? Gemeteran? Iya, Ustaz suruh mendekat lagi ya sedikit ya. jangan. Kenapa? Takut. Takut apa sih? Orang semua pada berebut pengen dekat sama Ustaz sebetulnya. Ustaz maju Ustaz. Jangan. Ya udah lihat. Itu udah tuh. Mana? Ustaz pakai baju apa? Pakai sepatu hitam. Iya terus? Tuk.